Bagaimana hukum mengganggu orang sholat? Jawabannya, hai, saya Abu Urwah, lulusan Azhar, seorang ayah yang masih belajar tentang mendidik anak. Mengganggu orang sholat, mau dia orang dewasa ataupun anak-anak, mengganggu orang sholat itu tidak boleh. Ya, kalau memang dilakukan oleh orang dewasa, maka dia berdosa. Kalau dilakukan oleh anak-anak, maka orang tua itu akan dituntut karena tidak mendidik anaknya. Orang-orang yang sholat itu sedang berkomunikasi kepada Tuhannya, makanya mereka butuh khusyuk. Dan masjid adalah tempat nama Allah itu disebut, ya, wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Dalam surat Al-Ahzab kita juga dilarang mengganggu orang mukmin, ya, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, dosa yang besar gitu ya. Dan juga Nabi SAW bahkan melarang kita untuk mengangkat suara dengan Al-Quran ataupun zikir ketika ada orang sholat di masjid, ya. Bayangkan kalau kita mengganggu mereka dengan ibadah kita sendiri, baca Quran, zikir, yang suara dengan suara yang besar aja nggak boleh. Apalagi kalau misalkan anak-anak yang mengganggu dan itu bukan ibadah, ya, mereka hanya bermain saja, tidak melakukan hal yang bermanfaat seperti itu, ya. Di masjid itu bahkan orang-orang yang punya bau mulut karena makan bawang sebelumnya atau makan hal-hal yang sangat bau tidak boleh datang ke masjid, karena malaikat dan manusia terutama itu terganggu dengan hal itu. Apalagi kalau suara-suara atau gangguan-gangguan yang benar-benar nyata, ya, terlihat secara fisik gitu, lari-lari di depan kita. Nabi melarang kita untuk memberikan suasana pasar itu di masjid, karena ya ini adalah tempat di mana manusia itu berkomunikasi dengan Tuhan, dikhususkan seperti itu. Makanya hukum anak-anak yang lari-lari mengganggu sholat ini masuk ke tashwis al-musallin, yaitu mengganggu khusyuknya orang-orang yang sholat. Maka sebagai orang tua kita harusnya lebih memperhatikan hal ini agar anak-anak kita tidak melakukan gangguan kepada orang-orang sholat. Video ini nggak selesai di sini karena kita ingin mencari keseimbangan antara bagaimana mendidik anak, kemudian hak masjid, kemudian hak orang-orang yang sholat. Semoga kita bisa mendapatkan keseimbangan dan paham tentang masalah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.